Kalau kondisi Lampung saat ini seperti apa nih? Boleh sharing Mbak Dina dan Mbak Selvi di tengah pandemi COVID-19 ini masyarakatnya seperti apa, kedisiplinan untuk protokolnya, dan tentu saja kita juga terus mengajak ya supaya kita bersama-sama nih untuk mengakhiri pandemi dengan disiplin protokol ini. Seperti apa kalau di Lampung nih? Oke, aku ya yang jawab ya Mbak Siti, boleh? Iya, silakan. Oke, jadi kalau pertanggal 2 Agustus ini sangat sedih sekali kalau misalnya kita mau share ya, karena ternyata Lampung ini sampai rekor baru untuk rekor pasien COVID yang meninggalnya. Justru ya, ini bukan prestasi, semoga tidak terukir lagi gitu. Karena terakhir sih di tanggal 21 Juli tertinggi 66 kasus dalam sehari, tapi ternyata di tanggal 2 Agustus kemarin rekor barunya yaitu 96 pasien COVID itu meninggal. Jadi total di Lampung ada 2.231 orang meninggal. Jadi kita juga ternyata turut serta dapat perpanjangan PPKM level darurat, level berapa nih aku nggak tahu, kayaknya udah level 15 ya, kayak teblak ya itu ya. Rasanya ya. Oke. Dan ada 7 zona merah. Oke. Nah, seperti apa mungkin kebijakan dari pemerintah di sana ya untuk menangani pandemi, barangkali yang khas mungkin yang hanya ada di Lampung dan bisa menjadi apa ya, inspirasi mungkin daerah lain ya, adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung, hal-hal tertentu yang khas mungkin di Lampung terkait pandemi ini. Kalau misalkan di Lampung sendiri itu jam 5 itu udah pada tutup semua dan rata-rata ya udah nggak ada orang yang hilir mudik gitu di jalanan dan juga di keramaian tertentu gitu. Jam 5 Iya sore. Mbak Dina ya? Jam 5 sore udah nggak boleh ada aktivitas berarti. Ya, benar. Jadi kalau sebelumnya sebelum PPKM darurat itu mall tutup jam 8 sama kayak minimarket segala macam, tapi sekarang udah jam 5 gitu, dan ternyata diperpanjang juga, berarti ya jam 5 kita tutup dah, mall nggak ada yang buka gitu. Oke, Jadi jadi sepi jalanan juga. nggak ada malam mingguan gitu ya. Ya. Justru kemarin pas PPKM level 4 itu malah Bandar Lampung dikeluarkan dengan matinya lampu jalan sih sebenarnya. Jadi memang kita udah nggak boleh keluar gitu. Soalnya di luar gelap. Oke. Sama di sini juga dimatikan memang. Jadi memang untuk membuat masyarakat supaya tidak ada kerumunan ya. Jadi lampu jalan dimatikan, tapi juga ini harus membuat kita waspada dengan aksi-aksi yang mungkin tidak kita inginkan ya, aksi kriminal dan lain sebagainya seperti itu ya. Stay safe ya untuk semua teman-teman di Lampung ya untuk selama masa pandemi ini. Nanti saya pengen tahu deh seperti apa mengenal Sonora Lampung lebih dekat nih bersama Dina dan Selvi pada sore hari ini ya. Seperti apa sejarahnya, kemudian juga konsepnya, apakah sama dengan Radio Sonora Jakarta dan juga Sonora Medan, atau ada beda, ada yang khas? Kita nanti akan kupas lagi di segmen yang kedua ya, Dina Selvi ya. Kita break dulu. Dan sahabat-sahabat Sonora, dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan untuk Anda mendapatkan voucher dari Gramedia masing-masing Rp150.000 untuk 2 orang pemenang. Akan saya umumkan 2 nama tersebut di akhir acara nanti. Silahkan Anda bisa ikutan. Pertanyaan kuisnya adalah, apakah nama program di Radio Sonora yang membahas tentang khasanah, budaya, seni dan tradisi serta kekayaan Indonesia? Anda bisa kirimkan via WA atau Telegram 0812 112 9200, nama, usia, alamat dan juga jawaban Anda. 0812 112 9200. 49 tahun menemani Radio Sonora, rangkai semangat sebarkan kebaikan. Kita masih bersama dengan 2 muli cantik dari Sonora Lampung, ada Kak Dina dan juga Kak Selvi. Saya Kak apa Mbak ya, soalnya dua-duanya masih jauh di bawah saya sepertinya ya umurnya ya. Iya, aku masih 16 tahun kok. 16 tahun, saya berapa kalau gitu ya. Oke, Sonora Lampung itu kapan berdirinya? Kemudian Kak Dina sama Kak Selvi sendiri sudah berapa lama gabung dengan Sonora Lampung? Boleh cerita nggak sejarahnya seperti apa? Bahkan Mbak Selvi yang paling lama nih di Sonora Lampung. Oh, paling senior ya? Saya pikir paling muda.
Kalau Selfie itu angkatan kedua di sini Oke. gitu dalam penyiarnya. Jadi kalau misalnya Sonora Lampung itu berdiri di tahun 2013. Nah, Mhm. Selfie Darsan masuk di tahun 2014-nya. Jadi Sonora Lampung ini udah 3 kali kurang lebih dalam pergantian station manager. Kurang lebih ya, setahu Selfie gitu sih. Berarti Ya umur Mbak Dina ya, kalau Mbak Dina gimana Mbak Dina? Benar. Jadi kalau di Radio Sonora Lampung itu untuk masuk jadi penyiar tuh kayak ada angkatan gitu. Nah, Selfie ini angkatan 2, aku angkatan 4 tahun 2016. Jadi ya masih anak baru lah, masih baru 5 tahunan lah. Oke, ada lettingnya gitu ya. Ratingan ya. Nah, gitu. Lettingannya seperti itu. Oke, jadi kalau dari sampai 2021 ada sudah 7 dari 2013 ya pertama kali ada ya. Iya, betul. Berarti sudah Dari hampir tahun 2013 kita udah ada di Sonora. 8 tahun ya. Ulang tahun yang keberapa di 2021 ini? 2021 di tanggal 9 Juni kemarin kita sudah berulang tahun, tapi Sebulan kita yang tidak lalu. merayakan. Karena pandemi ya. Virtual saja mungkin ya, Pandemi. syukuran. Oke, 8 tahun. Dan kita akan bareng-bareng sama Sonora Network akhirnya. Oke, nah dari 8 tahun berdiri, apalagi Kak Selfie tadi gabung batch kedua, kedua ya, angkatan kedua Iya, ya? angkatan kedua. Angkatan batch kedua. kedua. Otomatis kan sudah banyak hal yang dilalui, sudah banyak makan asam garamnya siaran di Iya. Sonora Lampung. Boleh cerita ada nggak sih perubahan-perubahan konsep radionya, kemudian juga gaya siarannya atau format lagu-lagunya barangkali seperti apa nih Kak Selfie? Kalau boleh. Kalau Selfie sendiri sih dari tahun awal masuk 2014 itu banyak banget perubahannya, kayak misalkan station call kita gitu sama sapaan ke sahabat Sonora itu beda banget. Yang pertama itu Selfie masuk itu pertama kali Friends. Nah, itu sapaan pertamanya. Oke. Nah, terus itu dilanjutkan ke Soners. Oke. Diubah lagi menjadi sahabat Sonora. Nah, tagline kita juga beda-beda. Kalau dulu itu awal mula Selfie itu the new icon of Lampung. Karena baru tuh. Terus berubah, lama-lama jadi kayak Sonora 96,0, more than just hits. Oke. Gitu. Untuk program juga banyak perubahan. Untuk mengetahuinya bisa Mbak Dina sebagai program officer dari Sonora Lampung sendiri bisa menjelaskan perubahan program dari tahun ke tahun ya gitu. Seperti apa Mbak Dina? Oke, sebenarnya sih sama aja karena kita sebenarnya Radio Sonora Lampung tuh konsepnya muda dewasa. Jadi nggak jauh-jauh dari siaran yang memang pengennya itu menyentuh anak-anak muda di Lampung gitu lah ya, karena sesuai tagline-nya juga kan more than just hits atau lebih dari sekedar hits. Jadi yang kita putarkan juga lagu-lagu yang memang barusan aja dilahirkan oleh penyanyinya, kita udah kasih tahu nih sama sahabat Sonora gitu. Jadi sahabat Sonora udah tahu kira-kira kalau misalnya pengen tahu lagu terbaru dari penyanyi ini kita kemana? Oh, kita ke Sonora Lampung gitu. Kita juga punya program, ya kita punya program internasional nasional yang khusus menyiarkan lagu yang memang dicari gitu sama anak-anak muda di sini juga gitu. Jadi dari segi program sebenarnya sih bukan cuma anak muda doang, karena kita kan kayak berjaringan kan, kita ikut juga kan kayak Radio Sonora Jakarta, kita motivasi juga. Terus ada yang untuk anak juga kalau di Radio Sonora Lampung yang itu justru jadi apa ya? Kayaknya di Lampung tuh cuman 2 radio deh yang menyiarkan siaran anak-anak. Salah satunya ya Radio Sonora Lampung, itu jadi pentolan juga tuh. Terus juga kita punya satu program di mana kita mengenalkan budaya Lampung. Which is itu juga jadi itu jadi program yang pentolan juga tuh dari Radio Sonora Lampung. Kita ngadirin komunitas-komunitas segala macam kayak gitu. Itu yang jadi benar kata Mbak Selfie tadi, no icon of Lampung jadinya. Jadi kalau misalnya komunitas mau siaran radio di mana? Oh ya udah Radio Sonora Lampung berarti. Oke, berarti masih salah satu menjadi barometer di Lampung ya, Sonora Lampung ini. Yang benar-benar icon for the most gitu dari program Sonora Lampung itu apa, selain tadi ada program anak, kemudian juga komunitas, ada nggak sih yang wah ini ratingnya mungkin ini jam prime-nya gitu? Oke, ada pastinya. Di
program sore tuh biasanya kita, karena biasanya di sore tuh kita selalu ada kuis gitu kan. Jadi itu kuisnya pasti setiap hari. Jadi Senin sampai Jumat tuh kita ada kuis, kita main seru-seruan sama sahabat Sonora, dan gak jarang juga kita tuh ngasih hadiah, kadang-kadang tiket nonton, kadang-kadang hadiahnya ya banyak lah. Kalau misalnya memang sebelum pandemi kan tuh banyak banget ya klien-klien yang kasih kita sponsor-sponsor apa gitu. Nah itu terus karena dikemasnya juga dengan cara ringan, jadi gak misahin juga mungkin ya. Dan karena sekarang juga udah sosial media, jadi gampang banget untuk sahabat Sonoranya juga ikutan gitu. Jadi kita juga gampang banget ngasih tahu atau ngiklanin program kita tuh lewat sosial media juga lebih mudah malahan. Jadi engagement dengan pendengar itu lewat sosial media juga ya? Ya. Oke. Kalau Kak Selvi, ini kan dari batch pertama, berarti paling senior kalau dilihat dari lettingan nih ya. Itu banget. Apa sih? Tua banget ini mukanya nih. Yang enggak setua itu. Maksud saya adalah apa yang menarik dari dunia radio sampai kemudian Kak Selvi ini sampai sekarang masih setia di Sonora Lampung? Kalau zamannya dulu itu masih zamannya SMA, pengen banget jadi penyiar gitu ya. Ngedengerin radio-radio yang memang lagi hits di Lampung. Gimana sih caranya bisa nyampein salam-salam? Kalau zaman dulu kayak gitu kan, sampein salam-salam tuh kalau misalkan salam kita dibacain tuh seneng banget gitu. Nah itu pengen banget bisa ngebacain, say hi juga. Terus tiba-tiba Sonora 2013 masuk, di tahun 2014 bukaan. Terus tapi coba-coba nih, gak ada basic sama sekali, cuman sebagai pendengar yang baik saja. Ya udah masuk, ternyata alhamdulillah keterima dan bangga banget. Walaupun sebenarnya pernah dari tahun kuliah nyusun skripsi, terus udahnya kerja di tempat lain, tetap siaran nggak mau ditinggalin sama sekali. Sampai sekarang akhirnya diangkat jadi organik, gitu, sama kayak Mbak Dinaya juga. Oke, selamat ya. Sampai kapan akan siaran? Mau sampai kapan? Kalau bisa sih sampai suaranya nggak berubah ya. Okay. Kalau bisa kayak umur 75 tahun gitu, walaupun suaranya nggak berubah, lanjutkan siarannya. Kak Dina, Mbak Dina. Aku sih belum tahu ya mau sampai kapan ya. Jadi kayak belum tahu deh mau sampai kapan, karena masih can get enough gitu kalau kata orang-orang bule tuh ya. Itu kayak masih belum cukup deh gitu. Masih pengen didengerin mulu nih kalau cewek banget gitu. Oke. Ada berapa kru sih di Sonora Lampung? Mbak Dina, Mbak Selvi? Semuanya? Ada, kalau freelance announcer-nya ada 2, tapi basically kan organiknya kita ada 5 orang, 1 station manager. Tapi yang 4 organik ini memang basicnya tuh udah penyiar gitu, belum jadi organik memang udah penyiar. Jadi ya kita ngerjain kerjaan kita, ya kalau kita siaran gitu. Jadi ya bantu-bantuin lah. Oke. Kalau tadi Kak Rini di Medan itu kan juga multitasking tuh, banyak yang dikerjain. Selain sebagai orang program juga dia editor video juga, belajar produksi juga, kemudian juga kadang-kadang reportase, jadi marketing juga. Gimana kalau di Sonora Lampung? Apakah ada konsep multitasking ini juga, atau program ya program aja gitu ya, reporter ya reporter aja, atau seperti apa? Kalau siapa nih? Dina dulu aja. Sama sih sebenarnya kita juga kayak gitu, karena tadi yang aku jelasin kan, kita sebelum jadi organik memang udah jadi announcer duluan, jadi kita announcer juga. Kalau aku pribadi juga sebelum pandemi juga live report juga ke luar juga gitu. Terus kita buat spot ya, Selvi juga ikutan ikut buat produksinya juga gitu. Kita buat spot iklan juga, kita buat sekarang ya konten creator, kita malahan jadi buat konten kan untuk sosial media semua. Sama sih, kita juga multitasking harus ya kayaknya memang. Justru itu ya nikmatnya tuh, jadi kita bisa tahu semuanya, bisa semuanya gitu ya, tidak hanya satu bidang saja ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi deh. Event off air juga pasti menarik nih kita omongin. Seperti apa event-event off air yang pernah dijalani oleh
Kak Selvi, Kak Dina di Lampung ya. Seperti apa nanti kemeriahannya di segmen yang ketiga kita akan bahas sahabat Sonora. Dan sekali lagi saya mau ingatkan untuk sahabat Sonora masih ada waktu nih untuk bisa dapetin voucher dari Gramedia Rp150.000 masing-masing untuk 2 orang ya. Nanti akan saya umumkan 2 nama pemenangnya di akhir acara. Kami kira kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network Cangget Agung. Ini lagu dari Lampung ya. Lagu yang tadi kata Kak Dina, lagu yang dinyanyikan untuk menyambut tamu agung ya. Seperti itu, dinyanyikan dalam festival atau upacara-upacara adat di Provinsi Lampung seperti itu. Kita masih berbicara dengan 2 penyiar senior ya dari Sonora Lampung. Ada Mbak Dina dan juga Mbak Selvi. Ini kalau kita bicara program off air nih, mungkin boleh sharing nih karena sekian lama siaran, kemudian juga mungkin diminta terlibat dalam kegiatan-kegiatan off air di Sonora Lampung ya, yang di organize oleh Sonora Lampung. Seperti apa? Kemudian yang paling berkesan apa aja dari sekian banyak kegiatan itu? Mbak Selvi atau Mbak Dina dulu silakan. Dina? Mbak Selvi dong, dia kan paling senior. Aku tuh dikit off air-nya soalnya kan baru aja. Off air, kegiatan off air kita itu sebelum pandemi banyak banget gitu ya. Dari mulai Top Coffee, terus juga Citaden, terus juga kita juga pada saat ulang tahun Sonora Lampung sendiri itu mengadakan pernah donor darah. Dan itu excitednya masyarakat tuh pada ngikutin ya kegiatan kita. Terus juga terakhir ada bazar juga yang kita adain gitu sama UMKM yang ada di Lampung juga gitu sih. Tapi pandemi ini kayak ya seret ya. Lebih ke kita bagi masker ya. Iya, bagi masker. Betul. Sama puskes yang waktu pandemi yang orang-orang nggak kebagian masker, ternyata kita punya kesempatan gitu untuk kerjasama dengan puskes dan juga ambulans yang ada di Bandar Lampung gitu untuk membagikan masker-masker di jalan-jalan, dan itu sukses juga. Ternyata alhamdulillah orang Lampung nggak yang kayak serobotan, nggak lah ya, mereka sadar bahwa semua butuh masker, jadi ya bagi-bagi gitu. Jadi pada saat masker mahal banget susah didapat, teman-teman Sonora Lampung malah membagikannya itu ke masyarakat ya. Dan, benar. Itu sukses. Itu yang waktu pertama-tama yang ditimbun itu masker ya. Iya. Itu tahun 2020 awal. Iya. Awal COVID. Awal pandemi, betul. Wow, luar biasa. Jadi animo masyarakat seperti apa pada saat itu? Dengan aktivitas yang dilakukan teman-teman Sonora Lampung dengan bagi-bagi masker. Oke. Jadi waktu pertama kali pandemi di Bandar di Lampung kita masih belum masuk zona merah kali ya. Karena kita masuk zona merah di tahun 2021 ya. Jadi mungkin masyarakat juga nggak punya panic buying juga di waktu itu. Cuma memang pastinya kita susah nyari masker waktu itu. Jadi ya dapat ya udah nunggu. Mungkin gitu kali ya orang-orang ini. Tapi kalau pas di tahun 2021 mungkin karena memang sudah zona merah di mana PPKM darurat, jadi semua orang prokesnya mulai nggak ada orang yang nggak pakai masker pun. Jadi sudah mulai. Tapi ya ternyata harus sangat tinggi ya, rekor malahan. Ya udah, ini jadi PR juga mungkin untuk masyarakat Lampung yang lagi dengerin kita untuk masih tetap harus prokes ya gitu. Yes, setuju sekali. Oke.